Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu yang tertua yang ada di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singhawarman pada tahun 358 Masehi di tepi sungai Citarum. Konon Raja Jaya Singhawarman berhasil meloloskan diri dari musuh menuju ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya mengalami serangan secara terus-menerus oleh Kerajaan Manggada yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Chandragupta atau Maharaja Samudragupta. Sehingga pada masa pengasingannya, Raja Jaya Singhawarman mendirikan sebuah kerajaan baru yang kemudian diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Jaya Diraja Guru Jaya Singhawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salankayana, India. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Kata Taruma sendiri memiliki arti tarum atau nila yang merupakan nama sungai yang membelah wilayah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan kata negara yang memiliki arti kerajaan atau negara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara diperkuat oleh adanya berita dari Tiongkok yang menyebut Tolomo untuk Kerajaan Tarumanegara. Selain itu juga dari kisah Gula Warman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut oleh rakyat Tarumanegara adalah agama Hindu. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan, Kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh yang sangat besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raja Jaya Singhawarman memerintah di Tarumanegara sampai pada tahun 382 Masehi. Saat Raja Jaya Singhawarman meninggal dunia dan kemudian dipusarakan di tepi sungai Gomati, kemudian tahta kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Dharmaya Warman. Raja Dharmaya Warman memerintah pada Tarumanegara dari tahun 382 Masehi sampai pada tahun 395 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mencatatkan tentang masa pemerintahan Raja Dharmaya Warman. Hanya saja namanya masuk dalam naskah Wangsakerta, yaitu sebuah naskah yang memuat tentang para raja-raja Kerajaan Tarumanegara. Pada saat Raja Dharmaya Warman meninggal dunia, beliau kemudian dipusarakan di tepi sungai Candrabraga. Kemudian tongkat kekuasaan kerajaan dipegang oleh anaknya yang bernama Raja Purnawarman yang melanjutkan tahta kerajaan dari tahun 395 sampai pada tahun 434 Masehi.
Setiap langkahku kan ku coba lalui semua dengan semangat baru. Ingin ku coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Biarkan semuanya berlalu, tapi pastikan satu bintang untuk menerangi. Berlarilah, kejarlah impian yang mampu membuatmu terlihat kembali kuat. Menangislah bila itu bisa memberikanmu semangat baru untuk kau raih. Dalam hidupku kan tetap ku jalani hari demi harapan baru. Ingin ku coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Parah tuh buat itu bu, itu untuk main HP bu, bukan diskusi bu. Ih, parah sih. Kalau sosok buka buku padahal tak tahu siapa yang mau dijawab. Begini nih tangga nih, ya. Jadi mau masuk juga. Setiap langkah kan ku coba lalui semua dengan semangat baru. Berapa menit ki? Ingin ku coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Biarkan semuanya berlalu, tapi pastikan satu bintang untuk menerangi. Samuel itu jadi orang gila dia. Berlarilah, kejarlah impian yang mampu membuatmu terlihat kembali kuat. Menangislah bila itu bisa memberikanmu semangat baru untuk kau raih. Dalam hidupku kan tetap ku jalani Apa tuh? Satu setengah. coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Mana aku tahu? Nampak lah, HP-nya aja nampak.
cepat. Tapi pastikan satu bintang untuk menerangi. Bawa lagi nih. Goyang Anjing kayak di Berlarilah impian yang mampu membuatmu terlihat kembali. Aike baru 2 menit ke. Menangislah itu bisa memberikanmu semangat baru. Berlarilah, kejarlah impian yang mampu membuatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu untuk membahas tentang Kerajaan Tarumanegara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita dengan NIM 2706065 sebagai ketua kelompok serta moderator yang ada di sini. Selanjutnya, untuk perkenalan dari teman-teman semuanya. Saya sama Yudho dengan NIM 407-6033 sebagai pemahat materi. Saya Raya Rahmadinata sebagai pemapar materi NIM 2407-0608. Perkenalkan, saya Prima Madinawea dengan NIM 2407-0643 sebagai pemapar materi. Perkenalkan, saya Rita dengan NIM 2407-0609 sebagai pemapar materi. Kita akan dibahas tentang materi Kerajaan Tarumanegara oleh Samuel. Selamat saja. Pendirian Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang sudah ada sejak abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Lokasi dari Kerajaan Tarumanegara berada di dekat Sungai Citarum di Jawa bagian barat. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Raja pertama Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Jaya Singhawarman yang memimpin dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Maria. Kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah menetapkan sikap gotong royong berdasarkan isi dari prasasti Tugu. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua itu kerajaan politik Kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah politik dan pemerintahan Kerajaan Tarumanegara kurang jelas. Banyak stiker jokes. Catatan dari Faksian atau sejarawan mengatakan Tarumanegara mampu menciptakan stabilitas politik di wilayahnya. Ketiga, ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan padanya untuk membangun saluran air di Sungai Gormawati sepanjang 6.122 tombak atau sepanjang 12 meter. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir di saat musim hujan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rakyat. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga adalah daftar raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Bisa dilihat di PPT kami terdapat 12 raja yang memerintah, namun supaya singkat akan dibahas sebagiannya saja. Pertama adalah Raja Jaya Singhawarman, adalah pendiri yang memerintah kerajaan dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Ia merupakan seseorang yang berasal dari dinasti dari Salayakana di India yang melarikan diri ke Nusantara karena kerajaannya diserang oleh salah satu kerajaan yang besar. Ya. Masuk ke puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara adalah di Raja yang ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Tarumanegara. Di bawah pemerintahannya, Raja Purnawarman membuat
sebuah infrastruktur yang sangat mendukung kewajiban kerajaan Tarumanegara itu sendiri adalah pembuatan sungai Bumati, yaitu seperti sistem irigasi yang berguna bagi sistem pertanian dan perencanaan bencana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Satu-satu kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu pada abad ke-7 Masehi yang dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa, setelah menggantikan Raja Linggarwarman yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini pun memicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk membantu kerajaan sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada di bawah kuasa Tarumanegara. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kita. Oke, baik, di sini ada bukti prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu prasasti Carutan, yang di mana prasasti ini ditemukan pada tahun 1863 di Desa Carutan Ilir, Kecamatan Cibungkulang, Kabupaten Bogor. Nah, di prasasti ini yaitu terdapat tulisan aksara Pahlawan yang dimana bunyinya itu yaitu bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu itu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di Tarumanegara yang berani di dunia. Nah, di sini di prosesi Carutan ini dapat digambarkan bahwasanya telapak kaki yang ada di gambar merupakan telapak kaki Sang Purnawarman, yang dimana telapak kaki itu dipimpinkan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Yang kedua, prasasti Hidang atau yang dikenal dengan prasasti Munjul yang ditemukan pada tahun 1947 di Kampung Lebak Tepi Sungai Cihandiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, prasasti ini berukuran sekitar 3,2 meter kali 2,25 meter. Prasasti ini berbunyi, ini tanda kehormatan untuk keberanian, kebijaksanaan, dan kekuasaan Raja yang Agung, Raja Purnawarman yang memerintah di Tarumanegara dan telah menaklukkan seluruh musuhnya. Prasasti ini menggambarkan kebesaran dan kejayaan Sang Raja Purnawarman. Yang ketiga yaitu prasasti Jambu atau prasasti Koleanta, ditemukan pada tahun 1854 di Bukit Pasir Belakang dekat Desa Jambu, Bogor, dan ditulis dalam aksara Pahlawan dan dalam bahasa Sanskerta. Nah, prasasti ini berbunyi yang termasyhur serta setia kepada tugasnya ialah Raja. Tiada kalanya yaitu Purnawarman yang pernah memerintah Taruman serta bajudirannya tidak dapat ditembus oleh anak panah para musuhnya. Selanjutnya yaitu prasasti Muara Canten yang ditemukan pada tahun 1864 di Desa Canten, Bogor, Jawa Barat. Nah, prasasti ini ditemukan prasasti ini berbentuk lonjong berukuran 2,70 kali 1,40 meter. Selanjutnya yaitu prasasti Kudu, yang mana prasasti ini ditemukan pada tahun 1870-an oleh Jonathan Rick. Selanjutnya prasasti Pasir Awi. Nggak bisa tuh kayak gue. Ini ditemukan oleh seorang Pasir Awi. kebangsaan Belanda bernama Roy Ropersman pada tahun Awi. 1844. Mada ingat. Silang di kawasan Hutan Cipamimpis, Bogor, letaknya di Sekarang Pasir Awi bagian selatan. pikiran dulu ada mantap. Selanjutnya prasasti Kebun Kopi yaitu ditemukan di Desa Cialungun, Hilir, Kecamatan Cibungkulang, Kabupaten Bogor. Nah, itulah tadi merupakan bukti-bukti peninggalan prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Dia sekarang Selanjutnya akan diteruskan oleh Samuel. Baiklah, kesimpulan dari hasil riset tadi kami yaitu Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan paling awal atau tua yang ada di Indonesia. Tentu ada banyak sekali kebudayaan dan peninggalan leluhur kita di dalam membentuk sebuah kejayaan pada masa itu. Walau bagaimanapun juga konsep pemerintahan yang kuat, warisan budaya yang ada di dalamnya tidak lepas dari yang namanya kemunduran. Namun dibalik sebuah kemunduran tersebut pasti selalu ada yang namanya kelanjutan. Ibarat mati satu tunggu seribu. Kerajaan penerusnya bahkan jauh lebih besar.
kejayaan yang dicapai seperti Majapahit, Sriwijaya dan lainnya itu menunjukkan bahwa orang Nusantara dalam artian di sini orang Indonesia sangat memiliki pemikiran yang terus berkembang. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa lebih hebat daripada leluhur kita dalam membangun negeri ini menuju ke puncak kejayaan yang sudah ditentukan oleh para pendahulu kita. Tadi pemaparan dari Kerajaan Tarumanegara. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, untuk Naura ingin bertanya kepada siapa? Perkenalkan, nama saya Naura Rafika dengan NIM 240706013. Saya ingin bertanya kepada Novita. Pertanyaannya yaitu, siapa tokoh-tokoh penting selain pendiri Kerajaan Tarumanegara? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Jenny. Perkenalkan, nama saya Zeni Fariha dengan NIM 240706051. Saya ingin bertanya sama Samuel. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara menjalin hubungan dengan Tiongkok. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hubungan diplomatik Kerajaan Tarumanegara dengan Tiongkok? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Bahas agama kan? Enggak. Mana? Saya ingin bertanya kepada Mbak. Pertanyaannya itu, bagaimana awal atau bagaimana kisahnya Kerajaan Tarumanegara bisa mengambil aliran Muslim? Oke, selanjutnya Reni. Mimi. Yohanes. Macam Nama saya Yohanes Ketulisan Sibrian dengan NIM 240706063. Saya ingin bertanya kepada Raihan. Pertanyaannya, apa penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-7 di tahta Raja Linggawarman? Baik, terima kasih. Selanjutnya Pandu. G. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Arwono, NIM 240706041 pada kelompok 4 yang ditanya kepada Khairah, yaitu adakah faktor-faktor lain yang dibutuhkan kerajaan negara yang terlibat dengan negara yang tidak ditampilkan di PPT. Sekian dari saya. Oke, itulah tadi pemaparan tentang Kerajaan Tarumanegara. Kami akan menjawab pertanyaannya di sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan presentasi kami, yaitu menjawab pertanyaan dari para teman-teman sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara menjalin hubungan dengan Tiongkok. Bagaimana hubungan diplomatik Kerajaan Tarumanegara dengan Tiongkok? Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hubungan ini tercatat dalam prasasti yang menunjukkan bahwa Tarumanegara mengirimkan utusan untuk menjalin kerjasama dan perdagangan. Melalui hubungan ini, Tarumanegara mendapat pengakuan dan informasi mengenai dunia luar serta menjalin pertukaran budaya dan barang. Diplomasi ini juga mencerminkan kepada politik dan ekonomi Tarumanegara pada masa itu, serta menunjukkan pentingnya hubungan internasional bagi kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Bagaimana? Apakah pertanyaan saya? Bagaimana? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Garasa Kirsan dari kelompok 7. Tadi pertanyaannya, bagaimana awalnya atau bagaimana kisah Kerajaan Tarumanegara bisa menganut aliran Wisnu? Jadi awal mula Kerajaan Tarumanegara menganut aliran Wisnu itu sebenarnya berkaitan sama pengaruh budaya Hindu yang masuk ke Indonesia. Kerajaan ini didirikan sekitar abad ke-4 Masehi dan pada waktu itu banyak pengaruh dari India yang masuk ke Pulau Jawa. Salah satu raja yang terkenal dari Tarumanegara yaitu Raja Purnawarman. Dia dikenal banget dengan dedikasinya untuk mempromosikan agama Hindu, khususnya aliran Wisnu. Purnawarman itu juga sering disebut sebagai inkarnasi dari Wisnu. Nah, dia ini membangun banyak candi dan prasasti yang menggambarkan penghormatan kepada Dewa Wisnu yang menunjukkan betapa pentingnya posisi dewa ini di mata masyarakat
dan pemerintah saat itu. Selain itu, aliran isu ini juga di Tarumanegara juga bisa dipengaruhi oleh hubungan dagang dan politik dengan kerajaan-kerajaan di India yang sudah menganut agama ini. Jadi bisa dibilang kombinasi antara pengaruh budaya luar dan kebijakan raja saat itu yang membuat Tarumanegara mengadopsi alianisme. Apakah jawaban saya bisa diterima, Presiden? Baik. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Pandu Mahmuda dari kelompok 8 tentang faktor-faktor yang tidak disebutkan di tugas kami tadi. Faktor lainnya itu dari faktor internal, yaitu karena banyak yang tidak setuju dengan naiknya raja ke-13 yaitu Raja Linggawarman. Raja Tarus Bawah. Jadi banyak yang protes terhadap raja ke-13 itu. Jadi itu juga sebagai faktor untuknya kerajaan Tarumanegara. Apakah bisa Protes. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naura. Siapa tokoh-tokoh penting selain pendiri kerajaan Tarumanegara? Nah, tokoh-tokoh penting selain tokoh-tokoh pendiri kerajaan Tarumanegara yaitu yang pertama Putri Tarumanegara atau Dewi Manasi. Dewi Manasi adalah putri Raja Linggawarman yang menikah dengan Tarus Bawah penguasa Sunda. Yang kedua yaitu Tarus Bawah. Tarus Bawah adalah menantu Linggawarman yang mendirikan kerajaan Sunda pada tahun 669 Masehi setelah runtuhnya Tarumanegara. Dan yang ketiga yaitu Raja Chandrawarman, yaitu adalah salah satu raja dari dinasti Tarumanegara yang dikenal sebagai pemimpin kuat yang menjaga stabilitas kerajaan. Mana Naura? Tidak ada. Yang terakhir jawaban dari Yohanes. Tadi kan pertanyaannya penyebab runtuhnya pada masa Raja Linggawarman. Sebetulnya jawabannya ada keterkaitan sama jawabannya si Kaira. Dia runtuh bukan berarti runtuh lenyap. Ada kelanjutannya karena cikal bakal kerajaan Tarumanegara itu adalah cikal bakal kerajaan Sunda yang berdiri di Jawa Barat. Mungkin faktor lainnya ada diserang kerajaan Sriwijaya dan konflik internal di kerajaan itu sendiri. Ya. Baik, nah itulah tadi pemaparan dari kelompok 4 mengenai tentang kerajaan Tarumanegara. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu.